Oke guys, welcome back to my channel The Awan 97. Jadi hari ini gue pengen sedikit sharing kenapa gue upgrade kamera dari Sony A6000 ke Lumix G85 guys. Jadi ceritanya sedikit. Jadi waktu itu tuh alhamdulillah gue dapat uang lumayan dari kerjaan gue freelance dan kepengen upgrade kamera gitu. Udah lama juga sih sebenarnya rencana upgrade kamera, cuman masih banyak kebutuhan lain dari keluarga dan lain-lain lah. Sebenarnya bukan berarti kamera sebelumnya jelek, cuma fitur-fiturnya yang belum oke dari kamera sekarang gitu. Oke, langsung pada intinya, tapi sebelum itu kita intro dulu. Let's go. Oke guys, jadi ini dia alasan gue memilih kamera Lumix G85 ini untuk konten dan kerja gue gitu guys. Jadi kamera ini tuh sebenarnya lebih condong ke video, fiturnya itu lebih oke ke video, tapi foto pun belum, ya masih cukup lah untuk kebutuhan gue gitu. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, jadi yang pertama adalah kenapa gue suka banget dengan Lumix G85 ini, karena screennya gitu guys. Jadi dulu itu di Sony A6000, bisa kita contohkan dengan kamera ini. Sony A6000 itu masih tilt screen gitu guys, jadi ke atas ke bawah gitu. Dan Lumix G85 ini udah flip screen gitu. Jadi contohnya gambarnya seperti Canon 600D, mungkin kalian juga udah tahu, dan gue pernah bahas juga Canon 600D. Nanti gue bakalan tampilin di atas review singkat 600D, Canon 600D. Jadi balik lagi ke pembahasan, ya contohnya seperti 600D, kita bisa selfie ke depan, terus ke bawah, atas, dan ya fleksibel lah. Dan itu alasan gue suka dengan Lumix G85 ini, karena screennya udah flip screen gitu guys. Oke, alasan yang kedua itu karena kamera Lumix G85 ini udah touchscreen gitu. Kenapa gue suka dengan Lumix G85 ini? Karena salah satunya dengan touchscreen gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen autofokus, titik fokusnya kita bisa pencet gitu, pijit apalah ya bahasanya, pokoknya dipijit dengan titik fokus yang kita mau gitu guys. Jadi auto pindah gitu, kita bisa menjajal menu dengan cepat gitu guys. Oke, alasan yang ketiga itu adalah Lumix G85 ini sangat banyak tombol customnya guys. Jadi kalau gak salah itu ada 5 tombol custom yang bisa kita ubah-ubah gitu. Jadi apa sih kegunaan tombol custom di kamera Lumix G85 ini? Jadi ya bukan Lumix doang gitu, banyak sih, cuman Lumix G85 ini ya menurut gua tombol customnya itu untuk mengatur fitur style gitu. Nah, kita bisa ubah, misalkan kita ubah ke fokus area, atau misalkan kita setting kamera dengan cepat menggunakan tombol custom gitu guys. Jadi gak usah harus masuk menu dan lain-lain gitu. Oke, yang keempat ada fitur namanya IBIS. Apa itu IBIS? Jadi IBIS itu adalah in body image stabilizer gitu guys. Jadi karena sensor Lumix G85 ini adalah micro four third yang notabene dengan sensor kecil, jadi lebih kecil dari APS-C. Jadi untuk IBIS nya mungkin lebih maksimal gitu, walaupun ya low light-nya ya gue akui emang agak sedikit mengganggu lah ya. Tapi untuk IBIS nya gue suka banget
karena salah satu ketertarikan gue membeli Lumix G85 ini karena fitur IBIS nya gitu guys. Pengalaman gue memakai IBIS ini gak usah tuh harus setiap hari bawa stabilizer gitu, karena lumayan pegal juga gitu guys. Kalau misalkan kita pegang stabilizer terus-terusan ya lumayan pegal juga. Tapi adanya fitur IBIS di Lumix G85 ini cukup membantu gue gitu guys, karena di jajaran jajaran setaranya semisal Sony A6300 atau Canon M50 itu belum ada fitur IBIS nya gitu guys. Jadi Lumix ini cukup. Oke, yang selanjutnya ada unlimited recording dan anti overheating ya. Maksudnya apa? Kalian bebas berapa lama merekam video, tapi dengan catatan kalian baterainya tidak habis dan memorinya tidak habis. Jadi itu unlimited, terus-terusan kalian bisa rekam ya, jangka panjang gitu. Dan overheating, jadi pengalaman gua pakai kamera yang sebelumnya untuk bikin konten kayak gini gitu, jadi kamera sebelumnya itu Sony A6000 sangat panas gitu guys, sangat panas banget. Kameranya pun mati gitu, ikutan mati ya. Gua cukup kesal gitu dengan kelemahan Sony A6000 gitu, walaupun gitu banyak fitur yang cukup membantu, tapi salah satunya itu overheating yang gua agak kurang suka lah gitu guys. Dan Lumix G85 ini gua coba dengan durasi panjang, oke gitu, masih anget-anget aja, yang gak panas banget gitu, hangat-hangat aja ya, wajar karena ruangan ini tidak ber-AC gitu, tidak ber-AC ya. Doain aja semoga bisa beli AC gitu guys. Yang selanjutnya adalah jack audio 3,5 mm gitu guys, karena di Sony A6000 ini gak ada jack audionya gitu. Jadi kalian harus beli aksesoris tambahan yang dari Sony itu shotgun mic, cuman harganya itu lebih cukup mahal. Jadi salah satunya itu jack audio gitu. Jadi di Lumix G85 ini udah ada jack audio 3,5 mm, karena menurut gua visual yang bagus tapi tanpa didukungnya audio yang bagus juga sama aja bohong gitu guys. Oke, selanjutnya ada fitur water shield. Jadi Lumix G85 ini tuh udah water shield. Bahan dari body Lumix G85 ini tuh udah magnesium alloy gitu guys, dan kamera gue sebelumnya belum, karena gue punya pengalaman, bukan kamera gue sih sebenarnya, cuman temen gue itu gue sama teman gue hunting ke suatu curug, terus basah-basahan gitu dengan modalnya. Ada juga sih di video ini, di video gue sebelumnya, di gue nanti kalian bisa cek aja. Jadi ceritanya tuh gue hunting di curug, petet, mungkin kena cipratan air gitu, karena kan dari curug itu lumayan ya, terus-terusan lah kayak hujan lah intinya. Body kamera teman gue itu belum magnesium alloy ya, punya gue juga belum sih sebenarnya, cuman lebih safety aja. Cuman kan dia mungkin nggak tahu juga, jadi udah terlanjur basah kena kameranya, dan besoknya layarnya mati guys. Dan ya itu water shield lah, fitur water shield itu dibutuhkan tuh guys. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itulah alasan kenapa gue upgrade ke Lumix G85 ini. Intinya itu balik lagi ke kebutuhan kalian semua guys. Intinya kalian bisa mendapatkan wawasan lebih lah tentang kamera ini Lumix G85 ini, karena yang bahas Lumix G85 ini cukup banyak juga guys, udah cukup banyak lah ya. Jadi itu menurut opini gue aja gitu ya. Udah gitu dulu aja. Kalau kalian ada pertanyaan tentang Lumix G85, kalian bisa tulis aja di kolom komentar guys, atau bisa langsung DM
gue di Instagram gue gitu, awn1997 dan kalau ada pertanyaan menarik atau cukup panjang yang mungkin gue bakalan bikin videonya terpisah dengan untuk menjawab apa yang kalian tanyain gitu guys. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini cukup bermanfaat untuk kalian guys. Dan tentunya jangan lupa subscribe channelku supaya bisa memberikan konten yang lebih berkualitas dan lebih bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya gitu guys. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye.